Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dari kelas 3B, Prodi PLB semester 3. Di sini dalam video ini saya akan meresum sebuah mata kuliah pendidikan tunanetra yang dibimbing oleh Ibu dosen Sugihartati SPD MPD. Sebelumnya, dalam video kali ini saya akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama, mengenai definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan beserta karakteristik dari tunanetra itu sendiri. Dan yang kedua, topik yang akan kita bahas adalah mengenai hal-hal yang menyebabkan disabilitas tunanetra. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita semua perlu tahu apa sih itu tunanetra. Mungkin kita semua sudah tidak asing dengan tunanetra itu sendiri. Nah, jadi tunanetra adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, sekarang teman-teman semua sudah tahu kan apa itu tunanetra. Lanjut, kita akan bahas yang tadi mengenai definisi dan beserta sampai nanti karakteristiknya dari tunanetra. Sebelumnya kita jabarkan dulu. Yang pertama, apa itu definisi? Definisi adalah suatu batasan, fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Nah, yang kedua ada identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Nah, biasanya kan kita kalau mau menetapkan itu kan berarti diidentifikasi, atau menentukan identitas seseorang berarti diidentifikasi sendiri-sendiri. Selanjutnya ada kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Biasanya kan kalau hal-hal atau sesuatu tuh ada gridnya, ada kriterianya itu masing-masing. Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaannya. Yang kelima ada karakteristik. Ini adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah untuk diperhatikan. Nah, kita bahas secara rinci lagi satu persatu. Definisi adalah batasan suatu fakta. Berarti kalau di definisi yaitu terbatas, dibatas-batasi. Antara satu dengan yang lainnya itu berbeda pembahasannya. Yang kedua, identifikasi untuk menentukan identitas seseorang. Nah, biasanya misalnya seseorang berarti mempunyai identitas masing-masing. Nah, itu merupakan identifikasi seseorang tersebut. Berarti si A seperti ini identifikasinya, si B seperti ini, si C seperti ini. Jadinya secara lebih signifikan. Kriteria, ukuran yang menjadi dasar penilaian penetapan sesuatu. Nah, setiap sesuatu, benda maupun makhluk hidup itu mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Misal seseorang aja. Misal si Ani mempunyai kriteria terhadap sesuatu. Dia menyukai sesuatu, misal kriteria sepatu yang Ani inginkan seperti ini, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan kriteria. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan benda berdasarkan ciri persamaan dan perbedaannya. Misalnya, sepatu bertali, berarti klasifikasinya sama dengan sepatu yang bertali, sepatu slip on, atau yang lainnya. Berarti klasifikasi itu setiap benda atau makhluk hidup memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri sesuai dengan klasifikasinya, berarti berbeda-beda setiap itunya. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, karakteristik merupakan ciri nilai-nilai yang berkembang secara teratur
sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Gak usah jauh-jauh kita bahas mengenai tentang seseorang dengan orang lain, pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya si A mempunyai karakteristik yang lemah lembut, pendiam, periang gitu. Misalnya gitu, antara si A dan si B berbeda. A pendiam, si B periang, A suka es, B sukanya hangat gitu. Jadi itu yang menjadi karakteristik setiap sesuatu atau seseorang itu berbeda-beda. Nah, hal itu yang dapat menjadikan acuan sehingga kita dapat menentukan karakteristik sesuatu benda atau makhluk hidup tersebut. Jadi secara lebih rinci lagi ada ciri-cirinya gitu, seperti itu ya karakteristik. Lanjut lagi kita akan membahas penjabarannya ya. Yang pertama itu ada definisi tentang tunanetra. Kita akan sedang membahas tentang tunanetra. Jadi tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa. Tuna atau tuno yang artinya rugi, netra itu netro yang artinya mata. Berarti rugi mata. Itu merupakan satu kesatuan. Tunanetra merupakan satu kesatuan kerugian mata. Nah, ini menurut bahasa Jawa, tunanetra adalah suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata itu sendiri. Nah, berarti dari bahasa Jawa tunanetra itu merupakan matanya itu rugi, matanya itu sakit, matanya itu rusak gitu, seperti itu berarti. Terus kita lanjut lagi, ada menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tunanetra itu sama, rusak mata, berarti intinya itu matanya rusak, seperti itu. Menurut KBBI, secara penjabarannya tunanetra adalah kerusakan mata atau tidak memiliki mata atau bahkan buta. Sedangkan yang selanjutnya ada yang menurut para ahli juga. Para ahli menerangkan bahwa tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal. Berarti kita kan mempunyai mata. Organ mata kita itu tidak berfungsi secara optimal. Nah, menurut para ahli itu seperti itu. Jadi ada menurut bahasa Jawa, KBBI dan para ahlinya. Dan selanjutnya mengenai tadi ada identifikasi yang selanjutnya. Ini berkesinambungan dengan anatomis fisiologis. Nah, ini adalah hal yang menyangkut organ anatomi mata yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya organ mata itu sendiri. Ini dibagi juga, ada lagi yang secara medis dan secara estetis optometris. Nah, yang secara medis ini kerusakan mata atau ketunanetraannya itu dikaitkan dengan penyakit kelainan fungsi penglihatan, dan ini membutuhkan pengobatan dan diberikan koreksi atau penyembuhan. Yang berkaitan dengan penyakit mata apa biasanya kalau para medis itu sakit mata, min atau minus, ataupun katarak. Biasanya kalau di medis kan diberi nama penyakitnya sendiri-sendiri. Nah, itu merupakan kelainan mata atau ketunanetraan. Nah, itu dari medis. Kalau misalnya biasanya kan kita kalau sakit mata periksa ke dokter. Nah, ini menurut anatomis fisiologis yang medis, oh ini sakit mata, misal katarak, seperti itu. Jadi diberikan pengelompokan sesuai dengan penyakitnya itu sendiri. Kalau secara medis itu seperti itu. Nah, kalau secara estetis optometris, keadaan di mana mata mengalami kerusakan dan diperlukan koreksi dengan alat bantu visual. Nah, tadi kalau misalnya sakit mata, berarti diberikan obat mata. Misalnya matanya perlu ditutup dengan alat bantu, misalnya dengan perban dan plester, seperti itu, supaya menjaga matanya agar tetap bersih. Nah, gitu. Kalau misalnya min atau minus dalam estetis optometris ini, berarti kita perlu alat bantu visual seperti kacamata, atau misalkan ada kelainan mata lain bisa dengan terapi, seperti itu, pengobatan non medis. Nah, yang medis tadi
pengobatannya sesuai dengan ketentuan dokter, seperti itu ya. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri berarti penjabaran sesuai dengan itu ciri-ciri tersebut. Maksudnya diklasifikasikan berarti dibagi-bagi. Nah, ada kelompok yang memiliki penglihatan agak normal. Nah, ini biasanya digunakan alat bantu seperti kacamata yang ringan-ringan. Masih kan matanya masih bisa melihat, cuman agak normal gitu, maksudnya nggak sepenuhnya nggak optimal. Terus yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang membutuhkan, ini biasanya membutuhkan pencahayaan. Kalau melihat tuh butuh cahaya yang terang, kalau di dalam kegelapan itu kurang bisa melihat, atau mungkin bisa juga dibantu dengan alat bantu, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelompok yang memiliki penglihatan pusat dan memiliki ketidakmampuan akibat pengalaman kerusakan penglihatannya. Penglihatannya itu hanya misal satu aja, maksudnya dari ketidakmampuan akibat pengalaman kerusakan penglihatannya itu misal dulunya itu bisa melihat normal, akibat adanya kecelakaan mengakibatkan matanya itu rusak, jadinya mereka hanya bisa melihat dengan mata pusat, atau mungkin jadi tidak bisa melihat dengan sempurna, seperti itu. Jadi udah diklasifikasikan sendiri-sendiri. Selanjutnya, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, misalnya buram, bisa juga penglihatannya buram, atau bisa juga penglihatannya itu kurang jelas. Biasanya ada penyakit mata yang penglihatannya itu kurang jelas, seperti misalnya kita lihat di papan tulis, misal ada yang menulis, ada tulisan tapi kita melihatnya seperti goyang atau bagaimana, kurang jelas gitu. Yang selanjutnya ada kelompok yang termasuk buta total. Nah, ini sangat kasihan sekali kalau misalnya ada teman kita yang mengalami disabilitas seperti ini, buta total. Gak apa-apa kalau misalnya kita ketemu teman yang menyandang disabilitas tunanetra, kita kasih semangat, kita berikan motivasi, terus jangan sampai mereka itu merasa minder. Kita tetap berteman, kita maksudnya menjalin hubungan dengan baik, jangan membeda-bedakan teman, menjaga solidaritas. Biar bagaimanapun kita makhluk sosial, makhluk hidup, manusia itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita tetap merangkul, kita bareng-bareng berjuang bersama-sama, biar yang menyandang disabilitas tunanetra itu tidak minder dan tetap semangat. Terus buat motivasi sama teman-teman semua, diberikan motivasi, masukan-masukan yang positif, biar sekiranya teman kita yang menyandang disabilitas tunanetra itu tidak berkecil hati dan agar tetap semangat menjalani hidupnya gitu ya teman-teman. Ini sekedar selingan aja, kita semua harus tetap semangat. Selanjutnya itu ada kriteria. Nah, kriteria ini sama kayak klasifikasi, itu dibagikan per plot-plot, dibagi-bagi sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing gitu. Ketunanetraan itu kriterianya, yang pertama ada kemampuan melihat, yang kedua kemampuan terhadap persepsi cahaya, yang ketiga ada kemampuan melihat ketajaman, yang keempat saat terjadinya ketunanetraan itu sendiri. Kemampuan mata melihat ini juga anugerah dari Allah yang Maha Kuasa tentunya. Ini juga nanti saling berkaitan satu sama lain tentang hal ketunanetraan itu ya. Kemampuan terhadap persepsi cahaya, itu juga cahaya itu berpengaruh sekali bagi penglihatan mata. Kita juga perlu merawat mata kita, menjaga mata kita supaya tidak mengalami cacat mata. Misalnya membaca, kalau membaca itu di tempat yang terang, jangan membaca sambil tidur, seperti itu. Terus kita harus
punya cahaya yang cukup juga gitu, jangan terlalu terang, jangan terlalu redup, tapi yang pas standar-standar aja. Kemampuan melihat ketajaman, nah ini biasanya disebut dengan visus gitu. Terus saat terjadinya ketunanetraan itu sendiri. Nah, jadi tunanetra itu definisinya ada definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasinya dan lain-lainnya itu seperti itu ya teman-teman. Kita pembahasan topik yang pertama, sekiranya cukup sekian materinya. Semoga bisa membantu teman-teman semua, dan yang kedua nanti kita lanjut lagi topik yang tadi ya. Itu ada hal-hal yang menyebabkan disabilitas tunanetra itu sendiri. Nah, penyebab terjadinya disabilitas tunanetra ini ada dari berbagai aspek. Ada penyebabnya, ada dari segi medis atau kebidanan, ada faktor-faktor yang lain juga yang bisa menyebabkan disabilitas tunanetra itu sendiri. Ada juga yang dari lahir. Jadi emang tunanetra itu terjadinya tetap dari berbagai aspek. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kita bahas satu persatu, kita ulik satu persatu. Saya tambah ilmu, teman-teman juga tambah ilmu, semuanya alhamdulillah bisa belajar bareng-bareng ya kita, walaupun tetap kita lewat online, nggak bisa tatap muka, nggak apa-apa, yang penting tetap semangat. Semoga semuanya berkah, amin. Nah, langsung aja kita bahas penyebab terjadinya disabilitas tunanetra. Yang pertama dari segi medis dan kebidanan. Nah, yang tunanetra yang disebabkan dari segi medis dan kebidanan ini selalu berhubungan dengan pengobatan yang dianjurkan dari kedokteran, seperti itu. Berhubungan dengan medis berarti berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dokter atau spesialisnya atau para ahlinya, seperti itu. Nah, dari segi medis ini dibagi menjadi 3 juga. Ada pranatal, neonatal, dan postnatal. Pranatal ini merupakan pada saat masa sebelum kelahiran. Neonatal masa saat kelahiran, dan postnatal masa setelah kelahiran. Sebelum kita bahas yang masalah pranatal, neonatal, dan postnatal, kita bahas dulu bahwa secara ilmiah itu penyebab terjadinya disabilitas tunanetra itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa sih faktor internal dan eksternal itu? Tentunya teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata internal dan eksternal. Ini merupakan kata-kata yang sering dibuat dalam beberapa faktor, dipakai dalam sebuah faktor-faktor lain, dan artinya itu internal dari dalam, eksternal dari luar. Berarti faktor penyebab terjadinya disabilitas tunanetra itu kalau yang internal berarti berasal dari dalam, dan yang eksternal berasal dari luar, begitu. Lanjut kita bahas yang tadi, yang menurut dari segi medis dan kebidanan ada 3 tadi ya teman-teman. Pranatal itu pada saat sebelum kelahiran, neonatal saat kelahiran, postnatal pada saat setelah kelahiran. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pranatal. Pranatal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan disabilitas tunanetra di dalam pranatal ini. Yang pertama dari faktor genetik atau keturunan. Nah, ini biasanya didapatkan bisa dari pengaruh ibu atau ayahnya itu sendiri, berarti dari keturunannya gitu, atau keturunan yang lain, misal dari kakek atau neneknya, ini sangat berpengaruh. Dan yang kedua, ini ada perkawinan sedarah. Nah, ini tidak boleh ya perkawinan sedarah karena bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang serius. Apalagi sudah dijelaskan di dalam agama bahwa kita itu tidak boleh melakukan perkawinan sedarah. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah, selain tidak boleh juga
dari menurut medis itu tidak baik karena nanti bisa mengalami kelainan seperti itu disabilitas tunanetra. Yang ketiga ada invensi kehamilan. Nah, ini dari ibunya juga sangat penting. Selalu jaga kesehatan, jangan sampai kita juga terinfeksi dari faktor-faktor virus misalnya dari luar, kotoran gitu. Pokoknya kalau ibu hamil itu harus menjaga kebersihan. Yang keempat, gangguan genetik. Nah, ini yang bisa memprediksi gangguan-gangguan ini hanya para medis ya, tentunya yang bisa mengetahui. Nah, makanya dilakukan kontrol atau check up ke dokter biasanya kalau sedang mengalami atau sedang hamil gitu ya. Langsung lanjut yang keracunan saat hamil. Nah, ini perlu hati-hati bagi ibu hamil, harus menjaga makannya, minumnya yang bergizi, yang sehat, harus berhati-hati, jangan asal minum, misal jangan asal makan, nanti takutnya keracunan, tidak baik untuk janinnya itu sendiri. Yang keenam, penyakit menular, hati-hati, ini harus jaga kebersihan juga. Infeksi atau penyakit kotor, virus yang berasal dari binatang. Nah, ini harus hati-hati, binatang itu bisa juga menularkan virus atau penyakit seperti tikus, ayam, itu hati-hati, harus sangat bersih. Kalau tidak, ini kan juga hewan-hewan ini kan biasanya kalau itu kan virusnya menyebarkan penyakit ya, kalau misalnya tikus sama ayam gitu, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Intinya selalu stay safe ya, jaga kesehatan, stay healthy, jaga keamanan juga, jangan sampai kita teledor. Nah, ini sangat penting sekali. Yang selanjutnya, terkena sinyal X dari barang-barang pabrik atau alat pabrik. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa contohnya handphone itu juga sangat berpengaruh bagi kesehatan. Dari handphone itu ada radar atau sinyal yang kurang baik. Misalnya kalau tidur itu jangan dekatkan HP dengan kita, karena radarnya itu bisa merusak ya sinyalnya itu, walaupun tidak terlihat tapi itu nanti jangka panjang nanti bakal kelihatan. Jangan terlalu banyak main handphone, itu juga bisa merusak kesehatan mata. Jangan sambil tidur main handphone, jangan terlalu sering, jangan terlalu terang juga. Kalau misalnya lagi main handphone, layarnya itu sih jangan terlalu terang karena bisa merusak mata dan menyakiti mata. Nah, seperti itu. Kalau bisa sebelum tidur jauhkan handphone itu, jauhkan HP atau tidak usah main handphone selama 1 jam sebelum tidur, nanti biar tidurnya itu nyenyak gitu. Jadi kesehatan tetap terjaga, mata tetap sehat terjaga gitu ya teman-teman. Yang kedua, kita bahas yang neonatal. Ini pasca saat kelahirannya. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya saat kelahirannya itu sulit. Misalnya juga kalau misalnya pas kelahirannya itu dilakukan malpraktek gitu ya. Persalinan yang tidak spontan, prematur gitu. Kerusakan pada saraf mata pada saat persalinan, nah itu juga bisa. Ibu mengalami penyakit sifilis atau kelainan dari hubungan seks bebas, makanya ini hati-hati sekali, jangan pernah bermain-main dengan hubungan seks bebas karena ini imbasnya itu banyak, ada kelainan yang nanti bakalnya kita terkena gitu ya. Jangan sampai kelahirannya sungsang, nah itu juga bisa kelahiran sungsang. Atau kekurangan oksigen. Nah, oksigen ini sangat penting ya, karena ini merupakan buat sirkulasi udara, buat pernafasan kita. Kalau kekurangan oksigen nanti bisa-bisa kita kesusahan bernafas, nanti jadinya susah pas kelahirannya gitu. Proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama, nah ini juga bisa menyebabkan ya tulang ibu yang tidak proporsional juga. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya disabilitas tunanetra pasca melahirkan. Ini faktornya ini sangat perlu diperhatikan. Dari tadi prenatal, yang barusan kita bahas ada neonatal. Selanjutnya kita bahas yang postnatal. Nah, pasca setelah kelahiran.
Nah, dalam postnatal ini terjadinya kelainan setelah kelahiran ini juga ada beberapa faktor juga. Ada infeksi TBC. Nah, ini infeksi TBC ini merupakan yang sangat rawan sekali. Kita sudah mengenal bahwa penyakit TBC itu bagaimana, sakitnya gimana, pengobatannya gimana, kita sudah tahu ya. Jadi ini tuh sangat mempengaruhi, perlu jaga kesehatan, sangat diwajibkan. Nah, yang kedua ada kekurangan zat makanan, gizi atau nutrisi. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Buat anaknya diperhatikan makanannya, minumannya harus yang bergizi, bernutrisi, jangan sembarangan jajan. Apalagi sekarang jajannya tuh banyak. Apalagi makanan sekarang banyak yang instan, yang tentunya itu bahan makanannya kita tidak tahu dari apa berasalnya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Angka baiknya banyakin makan sayur, buah, minum susu, perbanyak minum air putih. Nah, harus memperhatikan gizi seimbangnya agar pertumbuhan anak juga tersupport. Jadi anaknya tumbuh sehat, tumbuh cerdas, tidak kekurangan makanan. Nah, agar tidak terjadinya kelainan-kelainan yang tentunya sangat tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kecelakaan. Nah, ini juga sangat riskan sekali bagi orang tua, harus mengawasi anaknya, jangan sampai lalai. Apalagi kalau misalnya di jalan raya itu jangan sampai membiarkan anak berjalan sendirian. Misalnya kalau diajak kemana-mana harus sigap, anaknya tuh harus digandeng ya supaya tidak keluyuran kemana-mana. Ini sangat kasihan sekali kalau anaknya mengalami kecelakaan kemudian mengalami cacat mata, tuh kasihan. Jadi kita perlu waspada sebagai orang tua, harus siap siaga dan waspada menjaga anaknya. Nah, jangan sampai lalai. Apalagi sekarang ada handphone, kebanyakan ibu-ibu sekarang main handphone, anaknya nggak tahu kemana. Yang selanjutnya ada keracunan. Nah, ini bahaya sekali buat ibu-ibu sekalian. Kalau yang mempunyai anak kecil atau misalnya belum tahu apa-apa, itu jangan menaruh sembarangan zat di tempat yang gampang digapai anak-anak. Nah, biasanya misalnya ada obat atau cairan apa yang berbau zat kimia. Nah, kita taruh di gelas lah, kita taruh di mejanya itu gampang dijangkau. Anak kecil nggak tahu, tiba-tiba diambil diminum, itu kan nanti bahaya, bisa keracunan. Jadi kita tuh perlu menata atau menempatkan sesuatu itu harus pada tempatnya, jangan sampai lalai, jangan sampai ceroboh, nanti jatuh imbasnya itu ke anaknya, nggak tahu apa-apa, diminum nanti malah keracunan. Nah, itu kasihan ya. Selanjutnya karena penyakit mata. Nah, sakit mata, misal sakit mata nggak diobatin, lama-lama jadi gimana, menjalar atau menular kemana-mana. Nah, itu perlu waspada. Kalau misalnya sakit, berobat, jangan sampai membiarkan nanti tambah parah, nanti malah rusak matanya. Nah, gitu ya. Sebelum sakit kita perlu jaga kesehatan mata itu penting, karena melihat, indera penglihatannya itu sangat penting. Nah, makan berbanyak buah, sayur. Kalau misalnya bertubuh pakai kacamata, kalau jangan terlalu sering main handphone, seperti itu ya. Kalau misalnya sakit mata, kelilipan, pakai obat tetes mata biar matanya itu bersih, nggak dikucek-kucek, diurek-urek. Nah, gitu, biar tetap higienis, kebersihan harus tetap dijaga. Kemudian ada degenerasi dan penurunan anatomis dan fisiologis. Nah, ini harus dijaga. Kestabilan tubuh juga harus dijaga. Imun kita harus tetap mikir yang positif, jangan mikirnya sakit-sakitan. Kalau misalnya sakit, kita pikirannya harus positif, aku yakin aku bakal sembuh. Nah, jangan sampai malah kita mikir yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, nanti malah imun kita turun, degenerasi turun, secara anatomis fisiologisnya itu nanti bisa ikut-ikutan turun. Jadi faktor-faktor yang sekiranya akan memperburuk atau memperkeruh pikiran kita, menjadikan kita tidak sehat, itu dibuang saja. Memikir yang positif, harus mikir-mikir yang baik, agar kita, kalau pikirannya baik, agar yang terjadi hal yang baik-baik, jangan sampai kita mikir yang tidak gitu ya. Jadi itu tentang faktor-faktor
yang bisa memengaruhi disabilitas tunanetra. Nah, udah kita bahas dari tadi topik yang pertama sampai topik yang 2 ya, mata kuliah dari Ibu Sugihardati SPD MPD tentang tunanetra. Nah, gitu. Sekiranya sekian dulu pembahasan tentang materi ini. Apabila dalam penjelasan saya banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah tugas ini sudah saya buat. Sekiranya video ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nurul Sakinah, saya pamit undur diri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.